Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Sangat banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesehatan, keafiatan, keselamatan, kehidupan, dan juga nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam dan hidayah ila sunnah, hidayah sunnah, yang mana dengan itu kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kewajiban kita semua adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut agar kita tidak menjadi hamba yang kufur nikmat. Karena Allah mengancam orang-orang yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah dengan ancaman azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku untukmu. Namun jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah meminta kita untuk bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita. Nabi yang telah membimbing kita dari kegelapan, gelapnya kejahilan dan kesesatan kepada hidayah menuju akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita di atas mahajjatil bayda, jalan yang terang benderang, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan itu melainkan dia akan binasa. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan segenap umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu melalui program kajian Islam ilmiah, masih bersama buku Talbis Iblis. Pada kesempatan siang ini kita membahas talbis iblis atas ahli ibadah dalam perkara ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Dalam sebuah ayat surat Ali Imran ayat 161, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nali nabiyyin ayyaghul." Wa maka nali nabiyyin ayyaghul. Nabi tidak akan melakukan ghulul, yaitu khianat dalam perkara rampasan harta rampasan perang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan khianat terhadap harta rampasan perang, maka dia akan memikul beban dosa itu, yaitu khianat yang telah dia lakukan itu pada hari kiamat nanti. Dan tentunya iblis tidak membiarkan satu celah pun yang bisa dia masuki untuk merusak anak Adam, melainkan dia akan memasukinya. Termasuk di dalam hal ghanimah. Iblis mengelabui orang-orang yang berjihad, berperang, tatkala mendapatkan harta ghanimah, kemenangan, ya. Lalu mereka mengambil sesuatu dari harta tersebut sebelum dibagikan, yang tidak halal baginya untuk diambil terlebih dulu, walaupun dia termasuk orang yang ikut dalam peperangan. Dan mungkin akan diberi jatah juga
dan dia mendapatkan jatah bagiannya, tapi dia mengambilnya sebelum dibagikan. Artinya itu bukan haknya. Boleh jadi dia dapatkan barang itu atau tidak. Namun dia mendahului dengan mengambil barang itu sembunyi-sembunyi. Inilah yang disebut ghulul. Ya, khianat di dalam perkara harta rampasan perang atau ghanimah. Dan ini terjadi tentunya di medan peperangan. Dan ketika Allah memberikan kemenangan, maka hati-hati bahwa setan ataupun iblis tidak membiarkan satu celah pun, melainkan dia akan memasukinya. Dan hal itu bisa saja terjadi karena pelakunya mungkin memiliki sedikit ilmu, hingga dia beranggapan bahwa harta orang kafir halal bagi muslim manapun. Dia tidak tahu bahwa menggelapkan harta rampasan perang itu termasuk maksiat. Banyak orang-orang yang punya syubhat, ya, sehingga mengatakan harta orang kafir dianggap sebagai fai, berhak untuk dimiliki tanpa hak. Nah, ini tentunya satu pendapat ataupun pemikiran yang salah. Harta siapapun, kalau itu tidak hak bagi kita, tidak boleh kita ambil secara khianat atau tanpa hak. Termasuk harta rampasan perang yang mana itu merupakan bagian bagian yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ikut berperang. Namun ketika itu diambil ya tanpa hak sebelum waktunya, yaitu sebelum dibagikan, maka itu menjadi maksiat. Dan inilah yang disebut ghulul. Maka Nabi ayaghul. Nabi tidak melakukan ghulul. Ya, Nabi tidak berkhianat dalam hal harta rampasan perang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan khianat dalam perkara harta rampasan perang, maka dia akan menanggung beban dosanya pada hari kiamat. Dia akan memikul barang itu pada hari kiamat sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Dia akan diminta bertanggung jawab atas harta yang diambilnya tanpa hak itu. Nah, inilah yang disebut ghulul, ya. Dan ini juga berlaku dalam perkara-perkara lain yang berkaitan dengan harta umat. Ya, hati-hati ya terhadap status harta dengan label harta umat. Tidak boleh kita mengambilnya tanpa hak sebelum dibagikan kepada kita, sebelum itu resmi dinyatakan sebagai bagian kita. Walaupun kita yang mengumpulkan donasinya mungkin ya, kita yang mengumpulkannya, kita yang membuat programnya, seperti orang-orang yang ikut dalam peperangan ini. Mereka yang berperang di medan pertempuran itu. Dan ini bukanlah amal yang kecil, ini amal yang besar. Bahkan ini termasuk puncak amal dalam Islam, yaitu jihad fisabilillah. Artinya, para mujahidin ini adalah orang-orang yang berperang, ikut terlibat di dalam peperangan tersebut. Dan mereka mendapatkan harta ghanimah itu. Mungkin mereka merasa bahwa mereka punya hak untuk mengambilnya. Bukankah ini bagian untuk para mujahidin? Tapi ketika dia ambil itu tanpa hak, artinya sebelum dibagikan, sebelum ditetapkan bagiannya berapa, ya, untuknya berapa, dan apa yang diberikan, dia mendahului itu dengan mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, diam-diam. Ini namanya ghulul atau khianat di dalam perkara rampasan perang. Demikian juga kita sebutkan tadi, semua ya harta-harta yang diberi label harta umat, ya. Harta umat atau harta yang dikumpulkan ya sebagai dalam bentuk donasi atau apapun itu namanya, ya, lalu kita ambil secara diam-diam, ya, tanpa hak, karena kita merasa kita ada bagian di situ,
Sama seperti para mujahid, mereka merasa ada bagian untuk mereka di situ. Lalu mereka ambil secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan itu. Lebih-lebih lagi ini harta donasi bukan untuk dibagi-bagikan sebenarnya, tapi untuk disalurkan kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya. Demikian juga semua harta wakaf untuk umat. Ya, nah banyak pengelola harta-harta seperti ini merasa itu harta dia. Padahal dia kesana kemari, dia berteriak kesana kemari, teriakannya apa? Untuk umat, atas nama umat. Ya, tapi ketika itu sudah terkumpul di hadapannya, tiba-tiba harta itu berubah status menjadi harta pribadi. Ini termasuk ghulul, ya, harta rakyat, ya, yang diambil secara diam-diam oleh orang-orang yang diamanahi untuk mengelolanya. Ini termasuk ghulul. Dalam bahasa sekarang disebut korupsi, ya. Kita melakukan korupsi terhadap harta umat, harta rakyat, dan ancamannya berat. Dia akan memikul dosa tanggung jawabnya pada hari kiamat nanti. Ya, dan ancamannya neraka. Ancamannya neraka. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bercerita, kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar, yaitu perang Khaybar. Lalu Allah memberikan kemenangan untuk kami, ya, tanpa bersusah payah kaum muslimin menaklukkan Khaybar tanpa perlawanan berarti dari penghuni benteng tersebut, benteng Khaybar itu. Kami tidak mendapatkan harta rampasan perang berupa emas maupun perak saat itu. Ya, jadi harta rampasan itu bermacam-macam bentuknya. Nah, kebetulan pada perang tersebut mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah berupa emas maupun perak. Akan tetapi berupa peralatan, makanan, dan pakaian. Dalam bentuk itu harta ghanimahnya. Ya. Kemudian kami pergi ke sebuah lembah. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW bersama seorang budak laki-lakinya. Pada waktu kami tiba di persinggahan, budak tersebut berdiri hendak melepaskan pelana Nabi. Namun sebilah anak panah lewat mengenainya dan membunuhnya. Ya, ia tewas terkena panah tersebut. Spontan kami berseru, selamat baginya. Dia telah mati syahid, wahai Rasulullah. Ya, karena budak ini berkhidmat untuk Nabi. Ya, dia berada di sisi Nabi. Dia terkena panah ketika ingin melepaskan pelana Nabi. Ya, pelana dari kuda Nabi SAW. Maka apalagi yang diragukan atas orang ini? Lahirnya dia mati fisabilillah sebagai syuhada, syahid. Ya, maka sahabat-sahabat berkata, waduh, selamat baginya. Ya, dia telah berbahagia, dia telah mati syahid, wahai Rasulullah. Namun Nabi SAW berkata, tidak, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Dia tidak seperti yang kalian kira, mati syahid dan seterusnya. Sesungguhnya jubah yang digelapkannya akan membakar dirinya di hari kiamat. Ya, jubah yang digelapkannya, artinya dia ambil jubah itu diam-diam sebelum dibagikan, ya, sebagai harta ghanimah. Dia ambil diam-diam, sembunyi-sembunyi. Jubah itu akan membakarnya, ya, membakar dirinya di neraka pada hari kiamat nanti.
Dia mengambilnya pada perang Khaybar, pada waktu harta rampasan perang belum dibagikan. Ini tentunya perkara gaib yang datang dari langit ya, wahyu yang disampaikan Allah kepada nabinya. Bahwa hakikat ceritanya seperti itu, yang tidak diketahui oleh para sahabat. Ya, secara kasat mata mereka melihat siapa lagi orang yang lebih berjasa dari orang ini. Wajar jika mereka menilai orang ini mati syahid. Ternyata hakikat di balik itu tidak seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita melihat seorang yang mati berperang di jalan Allah, kita katakan syahid insya Allah. Tidak boleh kita pastikan dia syahid, benar-benar syahid. Kita nggak tahu apa yang ada di balik itu semua. Ya, secara kasat mata mungkin itu penilaian kita, tapi di sisi Allah, wallahu a'lam. Ya, dan kita tidak tahu dengan amal apa seseorang itu menutup usianya ataupun menutup hidupnya. Sementara Nabi mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung akhirnya, penutupnya bagaimana. Ya, ternyata itulah penutup hidupnya. Dia menutupnya dengan hulul. Ya, dia masih punya hutang harta umat yang ada di tangannya yang belum dikembalikannya sampai dia mati. Ketika dia mati, benda itu masih ada di tangannya. Maka Nabi mengatakan dia mengambilnya pada perang Khaybar, pada waktu harta rampasan perang belum dibagikan. Coba perhatikan di sini, laki-laki ini ikut berperang bersama Nabi. Mungkin dia juga akan dapat harta rampasan perang itu. Tapi salahnya di mana? Dia mengambilnya secara diam-diam sebelum dibagikan. Maka hati-hati orang-orang yang bekerja atas nama umat, ya, mengumpulkan uang atas nama umat, ya, mungkin dia mengeluarkan jerih payah juga untuk berkhidmat macam-macam amal-amal sosial hari ini, ya, atas nama bencana ini itu dan lain sebagainya. Ya, ya, jangan serampangan, ya, dalam bahasa lain ugal-ugalan menggunakan harta itu harta umat. Hati-hati. Atau kita merasa saya punya bagian di situ karena saya yang bekerja. Sebagian orang beralasan seperti itu. Kan saya yang bekerja, suka-suka saya mau apakan harta itu. Itu bukan harta dia. Bukankah dia kesana kemari mengatasnamakan umat, bukan atas nama ayah dan ibunya, atau atas nama dirinya. Dan orang memberikan itu karena ingin beramal, bukan untuk memperkaya dirinya. Tapi begitulah. Karena merasa dia punya bagian, dia ambil diam-diam sebelum dibagikan. Maka bagi yang mengelola harta umat, hendaknya dia transparan. Kalaupun dia berhak dapat, itu setelah ya dihitung ya, apa yang sudah dia lakukan, berapa yang wajar dia mendapatkan atas jerih payahnya. Mungkin dia juga bekerja, mengalokasikan waktu untuk kegiatan itu. Kira-kira dia dapat berapa? Sehingga dia tidak serampangan untuk mengambil harta itu dengan berasumsi saya punya hak terhadap harta itu. Seperti orang-orang kita katakan budak Nabi ini yang ternyata dia mengambilnya diam-diam sebelum dibagikan. Artinya sebelum ditetapkan bagian kamu sekian, bagian kamu sekian. Ya, maka memang ada keutamaan kita berkhidmat untuk umat dalam bentuk ya kita mengumpulkan donasi untuk menyumbang atau menyalurkan sumbangan, menyalurkan sumbangan kepada orang-orang yang terkena musibah atau ya kita katakan korban peperangan dan lain sebagainya. Tapi hati-hati ya, jangan merasa aman dari tipu daya setan. Kadang-kadang setan membisikkan ke telinga kita, sikat,
ambil. Maka kita pun mengambilnya diam-diam, tanpa tahu orang lain. Maka anjuran kita, ketika kita mengelola harta umat seperti ini, hendaknya transparan. Ya, apa yang kita gunakan, kemana larinya, jangan sampai ke kantong pribadi. Banyak ya, orang-orang yang awalnya mungkin bangun sekolah, bangun pondok, bangun ini, bangun itu, kegiatan sosial ini dan itu, awalnya semuanya atas nama umat, dan orang-orang berlomba-lomba menyumbang karena ingin beramal. Ini adalah amal sosial untuk umat, ya. Tapi apa yang terjadi? Lambat laun akhirnya umatnya hilang, ya, tinggal hartanya, yang kemudian jadi diklaim menjadi milik pribadi atau dijadikan bancakan keluarganya. Ya, ini hati-hati ya, karena setan tidak membiarkan celah sekecil apapun, ya, sesempit apapun, melainkan dia akan memasukinya. Kalau itu masuk kepada orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, bagaimana pula yang di bawah itu, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Ya, tentunya ya segala sesuatu yang atas nama sosial, ya, yayasan sosial, itu kan bukan pribadi semua. Ya, hakikatnya itu bukan harta pribadi, karena orang-orang di situ berdonasi sebenarnya, bukan memberinya sebagai hadiah begitu ya. Berdonasi. Ya, mereka bersedekah itu ya. Bersedekah bukan memberinya dalam bentuk hadiah kepada dirinya gitu ya. Tapi kemudian lama-lama harta itu menjadi harta pribadi. Ya, ingat, jangan merasa aman. Wah, saya aman, saya nggak mungkin seperti itu. Ya, belum tentu. Kalaulah di zaman Nabi ya terjadi hal seperti itu Nabi berada di sisinya, Nabi berada di sampingnya. Bagaimana kita? Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, mendengar sabda Nabi ini, maka orang-orang sontak ketakutan. Mereka ketakutan. Begitulah iman para sahabat ya. Ketika mereka mendengar sesuatu yang menakutkan mereka, muncul rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian. Mendengar sabda itu, orang-orang ketakutan, maka seorang laki-laki datang membawa 1 atau 2 tali sandal dan berkata, "Aku mengambilnya pada perang Khaybar. Aku mengambilnya tadi pada perang Khaybar." Maka Nabi SAW berkata, itu 1 tali sandal dari api neraka, atau sepasang tali sandal dari api neraka, kalau dia ambil dan dia tidak kembalikan itu. Ya, itu menjadi tali sandal dari api neraka baginya pada hari kiamat nanti. Maka orang yang bertaubat dari menggelapkan harta umat adalah dengan mengembalikannya. Kalau itu harta umat, kembalikan kepada umat. Kalau itu harta pribadi, silakan kita kantongi. Tapi kalau itu bukan harta pribadi, itu adalah harta umat, jangan dikuasai seperti halnya milik pribadi. Kita cuma diamanahkan untuk mengelola, hanya itu saja. Bukan untuk menguasainya hingga mirip seperti harta pribadi, atau memang betul-betul jadi harta pribadi. Sebagian orang tega-teganya mengalihkan itu menjadi atas nama pribadinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka taubat orang-orang seperti ini adalah dengan mengembalikan. Karena urusan kita dengan manusia, dengan orang lain, siapapun orang lain itu, apalagi orang lain itu adalah umat, itu ada 3. Yang pertama adalah urusan berkaitan dengan darah. Ya, kezaliman. Adakah darah yang kita tumpahkan? Adakah darah yang ada orang lain yang kita kucurkan, yang kita tumpahkan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah urusan kehormatan.
adakah kehormatan orang lain kita cederai, kita lukai? Misalnya kita fitnah dia, kita ghibahi dia di belakangnya, kita bicarakan dia tanpa hak, ya, kita berprasangka buruk terhadapnya. Ini urusan kita dengan manusia, urusan kedua, yaitu urusan kehormatannya. Maka jaga kehormatan saudara kita. Ya, jangan menyebut ya dia dengan keburukan, ya walaupun itu dia betul-betul buruk. Apakah perlu disebutkan keburukannya? Tidak semua keburukan perlu disebutkan. Apalagi itu fitnah. Artinya apa? Ternyata tidak seperti itu. Ya, apa kata Nabi? Jika apa yang engkau sebutkan itu ada pada saudaramu, maka engkau telah menggibahinya. Kalau ternyata tidak ada, maka engkau telah memfitnahnya. Faqad bahattahu. Itu buhtan. Kalau ternyata tidak benar. Nah demikian, berapa banyak berita-berita beredar di luar sana ternyata enggak benar. Ya, ternyata tidak benar. Tapi kita terlanjur menyebarkannya. Ya, tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, apalagi zaman sekarang mudah kita menyebarkan berita-berita yang enggak jelas. Maka hati-hati. Perkara kedua, urusan kita dengan orang lain adalah urusan kehormatan. Dan yang ketiga, urusan kita dengan orang lain adalah urusan harta. Ya, nah ini tidak akan selesai ya dosa kita bertaubat darinya kecuali dengan menambahkan satu syarat. Bukan tidak cukup menyesal, berhenti melakukannya, berazam tidak mengulanginya seperti dosa-dosa besar lainnya. Tapi bertambah satu, yaitu dia mengembalikan hak manusia itu, mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Kalau itu harta umat, maka dikembalikan kepada umat. Selama tidak dikembalikan, maka taubat kita belum dinyatakan diterima. Belum sempurna. Sampai kita kembalikan harta itu. Karena itu adalah tuntutannya, tuntutan taubat. Ya, dari ya kita katakan kezaliman terhadap harta manusia. Ya, urusan kita dengan manusia dalam bentuk harta. Ya, maka caranya adalah mengembalikan. Maka orang-orang ketika mendengar sabda Nabi tadi bahwa si budak tadi ya, yang mereka mengira dia mati syahid. Dia mati di sisi Nabi SAW sedang berkhidmat untuk Nabi. Ya ternyata dia menggelapkan harta ghanimah. Sebelum mati dia tertembak sebuah anak panah, ternyata dia mati dalam keadaan jubah itu masih ada di tangannya, belum dikembalikannya. Ya, maka harta-harta yang ada di tangan kita bukan hak kita, belum kita kembalikan, belum kita tunaikan kepada pemiliknya, maka itu menjadi tanggung jawab kita di akhirat. Ya. Itu ada tanggung jawab kita di akhirat. Itu urusan kita dengan manusia nanti di akhirat. Ya, karena kita mati, harta itu masih ada di tangan kita. Belum kita kembalikan, dan tidak ada wasiat juga untuk dikembalikan. Ya, tidak ada pesan juga untuk dikembalikan. Masih tertahan di tangan kita. Maka itu menjadi tanggung jawab di pundak kita nanti pada hari kiamat. Maka orang-orang ketika mendengar itu ketakutan ya. Mereka pun mengembalikan semua barang yang mereka ambil diam-diam pada peperangan itu. Ada yang mengembalikan sepasang tali sandal. Apalah artinya tali sandal? Ya mungkin kita katakan seperti itu. Tali sandal, apalah artinya tali sandal? Ya tapi apa kata Nabi? Ini tali sandal ini kalau nggak dikembalikan ya kepada pemiliknya, yaitu kepada umat, karena itu adalah harta umat, harta ghanimah, maka dia akan menjadi tali sandal dari api neraka untuk pelakunya pada hari kiamat nanti. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Maka berhati-hati ya terhadap semua harta yang labelnya itu harta umat. Ya, harta umat. Ya, dan jangan merasa aman. Wah, saya aman ini. Ya, godaan iblis, setan luar biasa. Ya,
Maka hati-hati. Nah, terkadang seorang mujahid sudah tahu pengharaman itu, namun pada saat melihat harta itu ada di depannya, harta rampasan perang itu yang melimpah ruah di hadapan matanya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambilnya. Dia mengambilnya. Itulah harta ya. Hulwatun khadirah. Ya, harta itu hijau dan manis. Itulah harta dunia. Ya, mungkin seorang bisa berkata saya zuhud terhadap harta. Ya, ketika harta itu tidak ada di tangannya. Ya, ketika harta itu ada di depannya, mungkin lain cerita. Ya, lain cerita. Ya, berapa banyak benteng yang bobol karena godaan harta. Jika harta itu belum ada di depannya, mungkin dia bisa mempertahankan idealismenya, tidak tergoda dengan harta. Tapi begitu harta ada di depannya, mungkin lain cerita. Mungkin sudah berbeda ceritanya. Ya, nah demikian. Nah, maka hati-hati ya terhadap godaan harta ini. Karena itulah yang paling dikhawatirkan Nabi terhadap umat ini. Antum satolakumud dunia. Dibentangkan kepada kamu harta dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kamu berebut-rebut untuk memilikinya, untuk menguasainya sebagaimana umat-umat sebelum kamu, ya. Nah, dalam kondisi lain boleh jadi karena dia menyangka bahwa jihad yang dilakukannya dapat melindunginya dari hukuman akibat perbuatan tersebut. Ini juga syubhat. Ya, mungkin si mujahid ini dia merasa kalaupun saya ambil diam-diam, saya kan seorang mujahid. Ya, saya punya jasa, saya punya amal. Mungkin dia merasa dengan amalnya itu dia aman dari perbuatan dosanya tersebut. Ya, nah ini adalah persangkaan yang keliru bahwa amal yang dilakukannya itu dapat melindunginya dari azab Allah akibat perbuatan itu. Maka dia ambil. Demikian juga orang-orang yang mungkin merasa saya punya jasa, saya telah berkhidmat untuk umat, saya telah melakukan ini, saya membuat programnya, saya membuat pondoknya, saya menjalankannya, saya yang ini dan itu. Tapi hati-hati, jihad saja itu tidak menyelamatkan budak ini dari api neraka. Itu jihad ya. Di medan perang, berhadapan dengan musuh yang taruhannya nyawa. Ya, kurang tinggi apa lagi itu? Tapi itu pun tidak menyelamatkannya jika dia melakukan ini. Dia melakukan ghulul, khianat terhadap harta ghanimah. Ya, dia tidak selamat. Ya, dengan amal itu. Itu jihad, apalagi di bawah itu. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka jangan ya kita tertipu dan terpedaya ya dengan apa yang sudah kita lakukan. Lalu kita menganggap kecil ya dosa ghulul ini, ya, korupsi dan semisalnya. Ya, mengambil harta yang bukan hak kita, ya. Walaupun kita punya bagian dari harta itu, sebelum dibagikan dan sebelum kita diberikan bagian yang memang untuk kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, disinilah terlihat jelas jauh mana pengaruh iman dan ilmu terhadap ya seorang muslim, ya, pribadi muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Maka salah satu tipu daya iblis terhadap ya para mujahidin ataupun orang-orang yang bekerja atas nama umat ya atau berjihad di jalan Allah adalah menggoda mereka dalam hal ghanimah. Harta yang mereka dapatkan karena mereka berbuat untuk umat. Ya, harta yang mereka dapatkan karena mereka sekarang sedang berbuat untuk umat. Berjihad itu yang paling tinggi. Tapi ketika dia ambil sesuatu yang bukan haknya, maka ancamannya neraka. Seperti kata Nabi tadi. Huwa finnar, dia di dalam neraka. Karena jubah yang diambilnya diam-diam ya di perang Khaybar. Sebelum dibagikan.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, pertemuan kita pada kesempatan siang ini mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semua ya, bahwa kita tidak boleh merasa aman dari tipu daya iblis. Ya, apapun yang kita lakukan, kita harus berhati-hati ya. Nah, walaupun kita sedang dalam beramal, ya, kita belum aman. Jangan merasa aman. Ya, wallahu alam bishawab. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.